penggantian elektronik mesin bordir Tajima yang mungkin perakitannya terburu-buru atau kurang rapi atau asal-asalan, sehingga mesin bordirnya banyak berbagai masalah, dari mulai elektronik, mekanik, dan mesin ini sudah tidak bisa berfungsi atau tidak difungsikan karena berbagai hal masalah selama 6 bulan. Dan semenjak mesin ini datang, kata pemilik mesin, tidak sempat berproduksi. Kabel-kabel solenoid kurang begitu rapi, gearbox juga diganti mungkin. Pengkabelannya mainboard, jadi perakitan mesin bordir juga memerlukan kerapihan, ketelitian agar bisa berfungsi dan digunakan sesuai dengan kebutuhan, karena menyangkut biaya juga tidak ringan. Mesin ini informasinya dari pemilik juga membeli dengan nilai yang cukup tinggi, belum untuk penggantian elektronik dahaunya. Tetapi dengan perakitan yang kurang rapi, akhirnya mesin tidak bisa berfungsi dan mengecewakan pemilik. Motor stepping dengan perakitan seperti ini akan menghasilkan gambar yang tidak sesuai dengan desain yang disiapkan. Misalkan gambar 100% kita buat, tetapi dalam jahitan mungkin harus dipersentase sekitar 150%. Dan itu akan menghasilkan kualitas jahitan yang sangat-sangat kurang bagus. Perakitan mesin dengan tidak sekaligus perapihan mekanikal juga terlihat kurang rapi. Baik, kali ini saya akan coba melakukan perakitan ulang atas permintaan pemilik mesin bordir. Kita coba dulu, kita tes dan hidupkan. Kondisi awal sebelum saya lakukan perapihan ulang. Oke, monitor tidak berfungsi. Lampu juga terlihat berbeda-beda dan tidak terlihat cantik.
Oke, untuk pemilik mesin bordir yang menginginkan upgrade elektronik, untuk dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut. Carilah bahan baku mesin bordir yang lumayan bagus di mekanikal. Mesin ini merek Tajima ya, TMEG, itu sudah sangat-sangat mumpuni untuk kita jadikan bahan baku upgrade ke elektronik Dahau. Cari teknisi yang kompeten di bidangnya, yang punya jiwa teknik, elektronik, mekanik, dan listrik, karena 3 bagian ini penting bagi teknisi. Jika hanya memahami di bagian mekanik juga akan kesulitan, atau memahami hanya bagian-bagian elektronik juga sama akan mengalami kesulitan seperti ini. Sayang sekali dan kasihan sekali yang punya mesin. Ini kita akan mulai perakitan ulang dan perapihan. Baik, untuk rekan-rekan teknisi juga saya sarankan perakitan mesinnya lebih dibarengi dengan jiwa seni agar benar-benar bisa menghasilkan tampilan mesin yang bagus, berfungsi secara normal sesuai fungsinya, dan juga yang paling penting menghasilkan jahitan atau gambar yang benar-benar bagus, agar nama teknisi terjaga dan juga bagi pemilik mesin ada kepuasan. Baik, kita akan mulai perombakan dan perubahan total lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tahap 2 pembongkaran. Lembur mangtang lembur. Mantap. Terus saya punya orang apa santai, pekerjaan itu santai, dinikmati.
saya punya. Orang saya punya apa? Santai, pekerjaan itu santai, dinikmati. Paling enak lihat kolor. Mantap. Bentar lagi selesai, bro. Puaskan hati dengan pekerjaan. Biarkan uang itu datang. Jangan pikirkan uang sementara pekerjaan acak-acakan. Om. Proses pengelotokan cat. Proses, guys. Meni ancur-ancuran gianya di paraksa ge. Geuleuh ningalina ge. Naik kanan we mesin kieu. Menyedihkan. Baik, di tahap selanjutnya kita periksa bearing dan bersihkan guide rail. Guide railnya kita cek bearing-bearing. Dan di sini juga biasanya banyak kotoran. Kotoran ini akan mengganjal di timing bell. Jadi harus kita bersihkan. Ini juga akan berpengaruh ke hasil jahitan. Apalagi jahitan-jahitan kecil. Bisa Anda cuci dengan menggunakan solar sampai bersih, sampai terlihat cantik dan lebih ganteng dari teknisinya. Kocin mau menang pala. Kocin awal itu. Kurang perluan mana? Gila.
pala. Masih nawa itu. Kurang keperluan mana?